Subscribe Hakim Abinada channel. Termasuk ada dari keluarga Al-Kaf yang selama ini menjadi donatur terbesar di Rabitul Alawiyah, langsung mencabut donasinya, langsung berhenti tidak memberikan donasi. Dan mungkin perlu diperjelas juga bentroknya kenapa gitu kan. Nah, jadi bentroknya begini, sebetulnya sejak lama Ba'alawi Indonesia itu ketika bermigrasi ke Indonesia, mereka sering ngomong soal kafaah, bahwa kalau bukan Sayyid tidak layak menikahi Syarifah itu kan ya. Nah, tentunya hal-hal yang seperti ini sering diucapkan bikin nggak nyaman perasaan yang non Ba'alawi gitu kan, tersinggung lah gitu kan. Mereka mungkin simpan perasaan itu hingga akhirnya pada tahun 1906 di Singapura itu ada satu kejadian, yaitu ada seorang Syarifah Ba'alawi, ya, wanita Ba'alawi menikah dengan orang India, dan kemudian ada seorang habib di sana berfatwa nikahnya nggak sah. Nah, itulah kemudian mungkin yang sejak lama disimpan itu meledak di situ, ya, sehingga kemudian mereka melawan. Yang non Ba'alawi kemudian melawan fatwa itu hingga bentrok, dan kemudian ada satu habib di Singapura minta fatwa ke Yaman, ternyata turun fatwa dari Yaman sah, ya, fatwa dari Yaman sah, dan itu bertentangan dengan fatwa Habib Utsman bin Yahya yang tidak mengesahkan. Nah, itulah kemudian ketika ada fatwa dari Yaman, bahkan sampai 2 fatwa. Yang pertama dari seorang qadhi atau mufti di Seoul, Hadramaut. Yang kedua dari Habib Abdurrahman sendiri, yang tadi saya ceritakan itu, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf. Beliau juga mengeluarkan fatwa bahwa sah. Sehingga ketika itu Ba'alawi Indonesia bahkan marah kepada Habib Yaman. Marah kepada Habib Yaman karena Habib Yaman tidak mendukung fatwa yang di Indonesia. Sehingga kemudian karena saking jengkelnya, karena saking nggak sukanya dengan Habib Yaman, Rabitul Alawiyah tidak mau berguru ke Yaman. Maka Rabitul Alawiyah mengundang seorang syekh dari Mekah asal Sudan, dia itulah Syekh Ahmad Surkati. Syekh Ahmad Surkati kemudian dibawa ke Indonesia untuk menjadi guru besar di Rabitul Alawiyah, di guru besar di mana, di Jabal Khair gitu kan. Dan ketika Syekh Surkati datang ke Indonesia, begitu disanjung oleh Ba'alawi Indonesia, oleh tokoh-tokoh Rabitul Alawiyah, begitu disanjung, sampai bukan hanya menyanjung, dibanding-bandingkan dengan ulama di Yaman. Menyanjung Syekh Surkati dan menghina ulama Yaman. Rabitul Alawiyah ketika itu menyanjung Syekh Ahmad Surkati dan merendahkan Habaib Yaman, karena Habaib Yaman tidak mau mendukung fatwa bahwa pernikahan tadi tidak sah. Dan sebetulnya ketika banyak orang-orang Yaman kemudian hijrah ke Indonesia, karena kan begini, jadi awalnya yang datang tidak banyak dari Yaman datang ke Indonesia, ke Jawa untuk bekerja, namun ternyata setelah setahun 2 tahun orang-orang yang kerja di Jawa itu kok ngirim duit banyak ke Yaman, sehingga oleh karena itu Ba'alawi yang di Yaman tertarik untuk ikut juga hijrah ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sehingga berbondong-bondonglah Ba'alawi ke Indonesia, dan ketika itu Habaib Yaman marah. Habib Yaman melarang Ba'alawi untuk datang semuanya ke Indonesia, ke Jawa. Jangan tinggalin Hadramaut, jangan tinggalin tanah leluhur kita. Biarlah kita hidup miskin di sini. Jadi mereka marah, nggak suka, bahkan marah ketika banyak Ba'alawi datang ke Indonesia. Jadi sebetulnya Ba'alawi yang datang ke Indonesia ini memang orang-orang yang berbeda dengan Ba'alawi yang di Yaman. Karakternya, yang dari awal memang banyak yang melanggar ya, oleh habib-habib mereka, oleh tokoh-tokoh mereka, oleh sesepuh mereka. Jangan pergi, mereka tetap pergi. Nah, itulah kebanyakan Ba'alawi yang datang berbondong-bondong untuk bekerja ke Jawa itu. Sehingga ya kita nggak kaget kalau kemudian mereka memilih karakter yang seperti itu. Karena memang yang datang ke Jawa itu orang-orang yang memang dilarang. Melanggar, kan orang yang melanggar sesepuh mereka, melanggar habaib, tetap maksa ke Jawa, dan akhirnya di Jawa ada konflik, ada masalah, sehingga memalukan
bukan hanya bagi orang Yaman, bukan hanya bagi orang Hadramut, tapi pertikaian mereka ketika itu membuat malu semua bangsa Arab. Sampai ketika bertikai itu mereka ada yang saling bunuh dan berbagai hal keji dilakukan antar mereka, sehingga kemudian kerajaan Saudi berusaha mendamaikan, kerajaan Al-Qatiri Yaman berusaha mendamaikan, dan semuanya gagal. Nah itulah kondisi Ba'alawi ketika itu. Sehingga ketika mereka berantem, mereka bertikai, tentunya kan keributan itu mengganggu pribumi. Pribumi sedang mikir gimana mau berjuang, gimana mau merdeka, sementara Ba'alawi dan non Ba'alawi di sini berantem seperti itu. Nah itulah kalau memang mau dimasukkan bahwa ini adalah episode tersendiri, bahwa Ba'alawi juga pernah bikin jengkel orang-orang pribumi, yaitu ketika Ba'alawi bertikai, berantem dengan orang-orang yang non Ba'alawi ketika itu. Begitu Pak Yusuf.